Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ibu-ibu jamaah Masjid Darut Tamam yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada sore hari ini walau sempat diguyur hujan tapi kita tetap istiqomah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam keadaan semangat. Mudah-mudahan dengan semangat kita, istiqomah kita, kelak Allah satukan kita bersama dengan orang-orang yang diwarisi atau mewarisi surga Firdaus bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Semoga salat dan salam selalu dicurahkan kepada suri tauladan kita semuanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya semua dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan salat kita dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semuanya dari segala macam mara bahaya, dari segala macam penyakit, virus-virus dan lain sebagainya. Dan juga mudah-mudahan senantiasa dilindungi dari segala macam keburukan apapun. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan nikmat kepada kita semuanya untuk terus dapat melaksanakan ibadah, kebaktian, perjuangan dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kajian kita membahas tema tentang perangkap setan kepada orang-orang yang zuhud. Ya, jadi setan itu senantiasa melakukan tipu daya dengan berbagai macam cara kepada siapapun. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada seorang hamba yang dapat mengalahkan setan kecuali dengan zikrullah atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi talbis atau perangkap setan itu kepada semua orang, kepada ulama, kepada ahli zuhud, kepada ahli ibadah, kepada ahli hadis, dan kepada para penguasa, dan lain sebagainya. Nah, kita pada sore hari ini membahas tentang perangkap setan kepada orang-orang yang zuhud. Apa sih orang zuhud itu? Zuhud itu orang-orang yang suka menjauhi dunia. Hidupnya, mengutamakan kemiskinan. Artinya menjauhkan diri dari urusan-urusan dunia. Jadi iblis membisikkan kepada ahli zuhud itu berbagai macam tipu daya. Walaupun di dalam Al-Qur'an ya Allah berfirman, dan ini biasanya orang-orang zuhud mengamalkan ayat ini sebenarnya ya. Di dalam surat Al-Qasas. Al-Qasas itu surat nomor 28 ayatnya ke-61. Ya, Allah di situ ya berfirman, ibu-ibu boleh dibuka disimak saja ya. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayatnya 61, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat nomor 28. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya. Tsumma hum yaumal qiyamati minal muhdarin. Artinya, maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yaitu surga,
lalu dia memperolehnya dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah membandingkan, dalam ayat ini membandingkan apakah sama orang yang kami janjikan suatu janji yang baik ya di surga, lalu dia memperolehnya dengan orang-orang yang kami berikan kesenangan hidup di dunia. Tetapi orang yang cenderung kepada kehidupan dunia saja, kemudian pada hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam siksaan. Memang ada ayat ini ya, jadi orang-orang yang cenderung kepada kehidupan dunia, kita sudah pernah bahas ya, bahwa kita harus hati-hati dengan kehidupan dunia. Tetapi orang yang menjauhi dunia sama sekalipun itu bagian dari target tipu daya dari setan, atau terkena tipu daya atau perangkap dari setan. Karena apa? Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-77 surat Al-Qasas, surat yang sama, ayatnya yang ke-77 ya. Jadi kalau Ibu sudah ketemu tadi 61, sekarang 77. Ya, di dalam ayat yang ke-77 surat yang sama Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbu. Dan carilah pahala untuk negeri akhirat. Artinya kita diminta untuk mencari keutamaan pahala-pahala untuk kebahagiaan negeri akhirat. Ini perintah Allah juga. Dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Maksudnya yang dianugerahkan Allah kepada kita apa? Nikmat di dunia. Fasilitas-fasilitas hidup. Allah berikan kita penglihatan, pendengaran, dan hati untuk bersyukur, ya, untuk memahami ayat-ayat Allah. Tetapi juga di dalam memahami ayat-ayat Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, Allah memberikan fasilitas. Artinya bumi dan langit dan segala isinya ini diciptakan untuk manusia sebagai sarana dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah sebenarnya menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam ibadah dan mengabdi itu Allah berikan fasilitas berbagai macam nikmat karunia yang tak terhingga di muka bumi ini. Jadi jangan kemudian kita menjauhi dunia, ya. Sebab siapa yang mencaci maki dunia sama dengan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diberikan kenikmatan dunia ya kita nikmati, tetapi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Makanya di ayat ini Allah berfirman, dan carilah pahala untuk negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kalian lupakan bagianmu di dunia. Maksudnya untuk menikmati karunia Allah di dunia. Dan berbuat baiklah, maksudnya kepada sesama orang lain. Artinya di dalam menikmati fasilitas dunia itu kita tidak boleh egois, tidak boleh tamak, tidak boleh menumpuk-numpuk harta benda kekayaan. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebebasan untuk menikmati bagian harta dunia yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tetap berbuat baik kepada sesama manusia atau kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi atau kefasikan. Ini dilarang. Apa kefasikan? Menimbulkan permusuhan, iri, dengki, perpecah belahan, kemudian toma, zolim, ya, lupa kepada kehidupan akhirat sehingga menumpuk harta dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk berbuat kerusakan, dan juga kerusakan agama, maksudnya mengolok-olokkan, melecehkan atau menyimpangkan ajaran-ajaran agama. Jadi dilarang. Ya, kita selalu jelaskan. Yang dimaksud membuat kerusakan di muka bumi itu ada dua. Kerusakan dalam arti fisik, yakni Allah ciptakan bumi ini dengan
sempurna, dengan seimbang, ekosistemnya seimbang, stabil. Bahkan Allah menurunkan air hujan itu dengan ukuran tertentu. Tetapi kenapa menjadi banjir? Padahal ukurannya sama, ukuran tertentu. Penelitian ilmu pengetahuan mengatakan hujan itu turun dalam 1 tahun itu, kalau dijumlah liter airnya itu sama. Tetapi kenapa kadang-kadang kok jadi banjir? Kan begitu ya. Berarti ada sesuatu. Nah, di sini ada kerusakan. Kerusakan itu ada dua, kerusakan lingkungan dan kerusakan moral menjauhi ajaran agama. Sehingga Allah menurunkan azab. Hujan yang biasanya terukur, kemudian untuk menghidupi tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, tanaman-tanaman, buah-buahan, dan sebagainya, dan untuk hewan-hewan ternak, dan sebagainya. Tapi bisa jadi musibah kalau sudah dilakukan atau terjadi kefasikan di bumi. Nah, kerusakannya di dua tadi. Kalau pohon-pohon ekosistem sudah ditebangin semua, kemudian tanah dan sebagainya sudah tidak ada resapan lagi, ya, sehingga permukaan air itu nggak bisa tersedot atau tidak terserap di dalam tanah, ya, karena sudah banyak bangunan, pabrik-pabrik, industri, dan lain sebagainya. Kemudian juga moral masyarakat atau warga masyarakat sudah jauh dari ajaran agama. Maka walaupun ukurannya sama, hujan itu turun bisa jadi bala dan bencana. Dikirim untuk peringatan kepada manusia supaya apa? Supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kembali berarti ada dua. Tinggalkan segala bentuk kerusakan, yakni kerusakan ekosistem, kerusakan lingkungan, buang sampah sembarangan, atau sungai-sungai kemudian penuh sampah dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya, kita sedih kadang-kadang. Saya di tengah malam kalau sedang bangun misalnya begitu ya, tiba-tiba ya di atas dari lantai 2 karena saya rumahnya juga di pinggir kali, Bu, di Gawir gitu ya. Jadi di setengah 2 malam saya pikir tadinya mau wudhu ambil sholat misalnya gitu, tahu-tahu buang sampah di kali, ceprot gitu ya, kaget juga gitu. Nah, yang seperti ini terjadi. Nah, ini kadang-kadang membuat mampet, ya, sehingga lingkungan menjadi tidak bersih lagi. Nah, oleh karena itulah maka kita sebagai Muslim diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kerusakan di sini maksudnya dua tadi ya, bahwasanya kerusakan lingkungan dan kerusakan ajaran agama. Maksudnya apa? Agama itu kemudian dilecehkan, agama kemudian ditinggalkan, diperolok-olokkan. Bahkan kadang-kadang yang memperolok-olok adalah orang Muslim sendiri. Ya, di dalam sejarahnya kayaknya tidak ada deh orang-orang di luar Islam itu, misalnya orang-orang Nasrani, kemudian memperolok ajaran agamanya sendiri. Kayaknya tidak ada ya, Bu. Betul nggak, Bu? Orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, memperolok-olok orang agamanya sendiri. Ada nggak, Bu? Kayaknya tidak ada. Tetapi orang-orang Muslim yang ngaku Muslim, ya, kadang-kadang aneh gitu ya. Banyak beredar di media sosial orang-orang Muslim itu melecehkan ayat Al-Quran, agamanya sendiri, melecehkan ulama-ulamanya sendiri. Ya, dan ini tentu bagian dari kerusakan. Nah, kembali kepada tema kita, talbis atau tipu daya perangkap setan kepada orang-orang yang zuhud. Nah, bagaimana sebenarnya orang-orang yang zuhud tadi? Orang yang zuhud itu orang yang hidupnya menjauhi dunia, pengen menjadi rahib, seperti rahib-rahib yang menjauhi dunia. Dia tidak mau terlibat transaksi hiruk-pikuk dunia. Apakah itu urusan ekonomi, apakah urusan politik, apakah urusan masyarakat, urusan dakwah, pokoknya nggak mau dia. Pengennya takwa sendirian. Pengennya soleh sendirian. Pengennya dia khusyuk sendirian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya hidupnya pengen hanya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya benar ya, Bu ya. Kayaknya benar. Dia pengen soleh gitu ya, sehingga pokoknya meninggalkan segala urusan dunia. Dia nggak mikirin lagi urusan dunia. Hidupnya cenderung seperti orang-orang miskin dan cenderung kepada kemiskinan. Nah, bagaimana talbis atau tipu daya setan kepada orang zuhud tadi? Orang yang menjauhi dunia. Ya, dengan alasan yang tadi ayatnya sudah kita bacakan, surat Al-Qasas ayat 61. Ya, karena
berlebih-lebihan di dalam memahami ayat ini, ya, seolah-olah dunia itu kemudian menjadi malapetaka. Maksudnya dunia di sini harta kekayaan atau fasilitas dari Allah tadi, sehingga dia betul-betul nggak mau nggak mau menikmati dunia, nggak mau menikmati apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka kadang-kadang ingin menjauhi istrinya. Nah ini yang seperti ini, maka kita akan jelaskan. Jadi kepada orang yang zuhud, yang berlebihan dalam zuhud tadi, setan itu memerangkapnya dengan membisikkan kalimat dalam hatinya. Ya, engkau tidak akan selamat di akhirat kecuali dengan meninggalkan urusan dunia. Ayatnya yang tadi. Jadi menafsirkan ayat yang 61 tadi berlebih-lebihan. Sehingga iblis masuk di situ, membisikkan kepada orang-orang yang kecenderungannya ingin menjauhi dunia itu dengan bisikan kalimat, engkau tidak akan selamat di akhirat kecuali dengan meninggalkan urusan dunia. Jadi begitu, sehingga orang-orang yang zuhud itu tadi ada keterlibatan harus memilih pemimpin yang beriman, nggak mau dia. Nggak mau urusan politik atau urusan memilih pemimpin diikut campur adukan. Nggak mau urusan kekuasaan itu kemudian dia ikut campur. Ya, gimana yang ngasih duit, nanti diarahkan yang ngasih duit gimana. Nah, misalnya begitu. Nah, itu tidak bisa. Ya, orang-orang yang zuhud kadang-kadang menjauhi urusan-urusan seperti itu. Padahal agama ini bisa tegak kalau ada kekuasaan yang menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering berdoa, ibu-ibu. Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an doanya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasyira. Betul nggak, Bu? Di surat Al-Isra itu. Jadi setelah ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak dan seterusnya. Itu kan ayatnya di surat Al-Isra mulai dari ayat 79 dan seterusnya. Di ayat yang ke-80 itu ada doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasyira. Surat Al-Isra ayatnya 80. Ya. Ayat 80 Al-Isra itu surat nomor 17, ya. Surat nomor 17. Itu doa kalau dibaca pada saat kita tahajud. Nah, artinya apa? Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar. Dan berilah kepadaku dari sisi Engkau ya kekuasaan yang dapat menolong. Maksudnya kekuasaan yang dapat menolong apa? Yang dapat menolong tegaknya ajaran agama. Jadi dibutuhkan kekuasaan di situ. Ya, makanya Utsman bin Affan pernah menyampaikan yang maknanya, kalimatnya, ya, Allah itu memberikan kekuasaan kepada sultan untuk merubah segala sesuatu yang tidak bisa dirubah dengan Al-Quran. Sudah ketemu ayatnya 80? Ya, jadi begitu. Nah, syaratnya apa? Syaratnya untuk mendapatkan kekuasaan yang menolong, yang dapat menolong, bahkan itu doa Nabi itu. Ya, doa Nabi. Nabi butuh pertolongan dengan adanya kekuasaan atau diberikan kekuasaan yang dapat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan syariat-syariat hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang zuhud itu tidak mau urusan seperti itu, bahkan urusan kekuasaan dia nggak mau tahu. Siapapun yang jadi pemimpin, pokoknya nggak mau tahu. Padahal sekali lagi dengan kekuasaan maka Allah memberikan wewenang kepada penguasa itu untuk merubah sesuatu yang tidak bisa dirubah dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Maksudnya begini, Ibu. Ini ustadz, ini kiai, ini majelis ulama pada membuat penjelasan ya bahwa khamar itu atau minuman memabukkan, kemudian narkoba dan sebagainya itu haram. Judi, mengundi nasib, kemudian apalagi perzinahan, prostitusi dan sebagainya itu haram. Ceramah di mana-mana kiai, ustadz dan lain sebagainya. Tapi tempat-tempat perjudian, tempat mabuk-mabukan, tempat pelacuran masih tetap banyak. Betul nggak, Bu? Tapi giliran ada kekuasaan wali kota, bupati, gubernur buat SK dilarang, ditutup tempat-tempat perjudian, ditutup tempat pelacuran, ditutup tempat jualan minuman keras. Berlaku nggak, Bu? Begitu kekuasaan buat SK,
Kalau tidak ditutup, maka dicabut izinnya. Tutup nggak, Bu? Tutup nggak, Bu? Rumah-rumah tempat pelacuran begitu wali kota, bupati, apalagi presiden gitu ya. Bilang begitu, tutup nggak, Bu? Tutup. Tapi kalau ulama dibacakan Al-Quran berkali-kali, hadisnya berkali-kali, dikasih contoh berkali-kali, kagak bisa berubah. Nah, disitulah makanya dibutuhkan kekuasaan yang dapat menolong. Orang yang zuhud nggak mau tahu. Jadi begitu. Jadi ini talbis artinya tipu daya. Mereka tidak akan selamat, kata iblis itu di dalam hatinya. Ya, kalian tidak akan selamat, ya kecuali dengan meninggalkan urusan dunia. Sehingga nggak mau tahu urusan ekonomi umat seperti apa. Yang penting dia bisa makan, ya Bu ya. Nggak tahu uangnya dari mana, dikasihnya itu suap atau hadiah, atau dari pencucian uang. Yang penting dari hadiah-hadiah. Ya, tidak peduli urusan ekonomi umat itu kemudian makmur atau tidak makmur. Nah, jadi nggak mau tahu. Itu orang yang zuhud. Nah, disitulah tipu daya orang yang zuhud sehingga dia menjauhi dunia. Jadi kalimat itu sepertinya masuk akal gitu ya. Yang tadi itu kalian tidak akan selamat kecuali dengan menjauhi urusan dunia. Sehingga mereka betul-betul meninggalkan urusan dunia apapun. Ya ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, apa bodo amat. Yang penting dia khusyuk ibadah sendirian. Nah, ini tidak boleh. Padahal kita sudah pernah jelaskan ada seseorang yang ibadahnya 2000 tahun ya di atas batu sehingga seperti penggorengan. Ya. Ketika ditanyakan kepada Nabi Khidir akan masuk surga nomor berapa? Ternyata dia masuk neraka. Kenapa? Karena ibadahnya sorangan, maunya sendiri, nggak mau tahu urusan masyarakat. Dia menjauhi urusan masyarakat. Padahal manusia diutus itu untuk hidup bersosialisasi, bergaul kepada sesama manusia, menasihati sesama manusia. Apalagi umat Nabi Muhammad. Kewajibannya adalah untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menyeru kepada kebajikan, mengajak kepada kebajikan, mengingatkan terhadap segala bentuk kemungkaran. Kalau mau taat sendirian, emang surga hanya milik sendiri. Kan gitu. Sedangkan Islam adalah selamat dan menyelamatkan. Islam itu adalah selamat dan menyelamatkan. Artinya selamat untuk dirinya sendiri dan harus bisa untuk menyelamatkan keluarganya dan orang lain. Sehingga agama Islam itu agama nasihat, agama dakwah, agama perjuangan. Sehingga penting untuk diperjuangkan oleh orang-orang yang tidak hanya mementingkan urusan ketakwaan, kesolehan sendiri. Jadi begitu ya. Itu pertama. Perangkap setan kepada orang-orang yang menjauhi dunia, orang yang zuhud. Yang kedua, orang-orang yang zuhud itu biasanya menyibukkan diri untuk urusan ibadah pribadi dengan kenyamanan, ketenangan hati sendiri. Tidak berupaya mendalami ilmu syariat. Sehingga kadang-kadang terjebak kepada wirid-wirid atau doa-doa yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia menjauhi syariat. Ya, kemudian dia melakukan perenungan sendiri. Kemudian bagaimana caranya supaya nyaman ibadah, supaya seolah-olah bisa ketemu sama Allah. Maka dia menggunakan cara-cara ya wirid-wirid yang dibuat sendiri. Istilahnya adalah membuat jalan sendiri. Tidak mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jalan itu dalam istilah bahasa Arab namanya thoriqat, ya. Makanya thorik itu jalan. Kondektur itu kalau misalnya ngasih aba-aba kepada supirnya, tarik, maksudnya jalan, gitu ya. Jadi gitu, itu tarik itu maksudnya jalan, gitu ya. Kan dulu kalau naik bis kota ya Bu ya, ada kondekturnya bilang begitu ya Bu. Begitu sudah turun, kemudian tarik, gitu ya. Maksudnya itu ya jalan. Jadi thoriqat. Jadi orang-orang yang zuhud kadang-kadang suka terjebak kepada perilaku membuat jalan kekhusyukan sendiri. Yang penting dia menikmat. Kalau bisa bahkan bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Nah, sehingga dia tidak menyibukkan diri untuk ikut mendalami syariat atau perintah-perintah ajaran-ajaran agama yang tidak hanya urusan ibadah. Ya, ajaran agama Islam ini kan tidak hanya urusan ibadah, Ibu.
Urusan ekonomi diajarkan, betul nggak Bu? Urusan kedokteran diajarkan nggak Bu? Diajarkan. Ya, urusan apa lagi? Semuanya diajarkan. Urusan diplomasi, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang pintar berdiplomasi. Nah, itu juga diajarkan di dalam Islam, yakni supaya kita memiliki ilmu syariat dan hikmah yang luas. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita terjebak kepada zuhud yang salah atau zuhud yang berlebihan. Benar memang kebanyakan penghuni surga nanti adalah orang-orang miskin. Tapi orang miskin yang dikalahkan, bukan orang miskin yang sengaja jauhi kemiskinan begitu. Maksudnya jauhi kekayaan. Tapi orang sebenarnya mampu hidup kaya, tapi dicurangi, dizolimi. Nah, itu maksudnya. Tapi bukan orang yang sebenarnya dia mampu hidup biasa, normal, mampu ikut bergaul, berjuang, berekonomi dengan berekonomi yang banyak, kemudian dia bisa membantu fakir miskin. Dia tidak mau itu. Sengaja menjauhi kekayaan. Sengaja ingin hidup miskin. Itu beda. Ya. Penghuni surga memang banyak orang miskin, tapi dalam hadis itu orang miskin yang dikalahkan. Karena di dalam hidupnya selalu dizolimi dan dicurangi. Oleh siapa? Orang-orang yang kuat. Nah, itu maksudnya begitu. Bukan orang yang menyengaja hidup di dunia dalam keadaan miskin. Tidak mau urusan menjadi orang yang kaya. Karena umat Islam harus jadi orang yang kaya. Tapi kaya dalam arti untuk menolong agama Allah, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, baik terhadap sesama kaum muslimin. Kemudian tipu daya perangkat yang ketiga, ya. Setan membiarkan diri orang-orang yang zuhud itu hidup dalam kesengsaraan, dalam kemiskinan. Bahkan mubah pun dijauhi. Yang mubah kadang-kadang dijauhi. Ini orang-orang yang zuhud, ya. Sehingga kondisi keluarganya memprihatinkan dan menjadi tanggungan orang lain. Banyak orang model-model begini, dengan keyakinan Allah itu sudah menentukan rezekinya, ya, ditinggalkan, pergi kemana, ya, 40 hari, gitu ya. Nggak tahu istrinya dalam keadaan apa, anaknya dalam keadaan apa. Yang penting pokoknya dia nikmat sendiri, ya, ibadah nikmat sendiri, bergaul dengan orang lain, tapi dengan orang lain juga kelompoknya sendiri, sesama orang-orang yang zuhud tadi. Nah, artinya membiasakan hidup dalam keadaan miskin, padahal dia mampu hidup normal seperti orang lain, gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Sebab seperti yang diperintahkan Allah tadi, carilah oleh kalian, ya, untuk kebahagiaan, atau carilah oleh kalian pahala negeri akhirat, ya, dengan apa yang dianugerahkan Allah. Maksudnya dianugerahkan Allah, kita memiliki kemampuan untuk berdagang, kita memiliki untuk keahlian kita, misalnya membuat apa dan sebagainya, ya, tukang servis, kemudian bikin macam-macam produk dan sebagainya, mampu sebenarnya, ya, tetapi dia tidak mau itu. Pokoknya saya tidak mau urusan dunia, biarin aja lah, pokoknya Allah takdirkan saya seperti apa, hidupnya menjauhi dunia. Nah, itu jangan sampai terjadi, sebab Allah perintahkan untuk tetap menikmati bagian dari kehidupan dunia. Ya. Jadi ahli zuhud itu suka melantarkan keluarganya, menelantarkan dirinya. Pada saat yang sama sebenarnya mereka mengharap bantuan orang lain. Betul nggak Bu? Dalam hatinya mengharapkan bantuan orang lain. Ya, sengaja dia menjauhi urusan dunia, membiarkan dirinya miskin, keluarganya miskin, tapi hatinya tuh mengeluh sebenarnya, kok nggak ada yang nolong ya? Jadi begitu. Ya, jadi itu bagian dari tipu dayanya, ya, tipu daya setan. Sehingga tidak jarang tanpa sadar mereka saking terpaksanya, ya, tapi meyakini bahwa zuhud itu adalah cara hidupnya, maka kadang-kadang sangat terpaksa, ya, itu tadi, menerima sogokan dari orang lain, sehingga keluarganya ya mendapatkan suapan, mendapatkan bantuan dari orang-orang yang ternyata bukan untuk urusan agama, bahkan bisa jadi untuk memurtadkan keluarganya dari kelompok orang-orang yang sebenarnya bukan sesama muslim. Jadi begitu. Karena apa? Dia akhirnya mengkritik. Ini orang muslim punya tetangga miskin begini, tapi nggak ada yang bantu. Akhirnya dia mengharapkan bantuan kepada orang di luar Islam. Tapi gaya hidupnya seperti tadi, menjauhi urusan dunia, nggak mau dia.
berusaha, menyengaja supaya hidup dalam keadaan miskin. Itu namanya tipu daya bagi orang yang zuhud atau menjauhi dunia. Zuhud itu sebenarnya pengertian yang benar. Dia memiliki apa saja sebenarnya, tapi gaya hidupnya sederhana. Dia nikmati, ya, yang halal itu dinikmati. Perlu makan daging ya makan daging, bukan nggak makan daging kan gitu. Orang yang zuhud mau, ya. Kemudian dia waktunya membantu orang lain ya bantu tanpa kelihatan orang lain. Kemana-mana seperti orang biasa, itu namanya zuhud. Ya punya kendaraan banyak misalnya gitu ya, tapi kendaraannya kemudian diberikan bantuan kemana, diwakafkan misalnya untuk ambulan dan sebagainya, mampu. Dia punya banyak harta, tapi dia gunakan untuk kebaikan. Sehingga orang bilang orang ini biasa saja hidupnya, sederhana. Padahal hartanya banyak, di mana-mana dia wakafkan untuk pesantren ini, dia wakafkan untuk masjid ini, misalnya gitu ya. Tanahnya itu zuhud namanya. Jadi zuhud yang benar bukan meninggalkan urusan dunia. Ya, zuhud yang benar itu dia mampu sebenarnya untuk menikmati kemewahan dunia, tapi dia tinggalkan itu dengan cara hidup sederhana. Sementara kekayaan harta dunianya digunakan untuk kebaikan. Sehingga nanti hartanya itu bisa dibawa sampai ke akhirat. Emang bisa, Bu? Harta dibawa ke akhirat, Bu? Bisa nggak, Bu? Bisa kan? Dititipkan ke rumah yatim piatu, betul ya, Bu ya? Ya, bisa kan? Ada yang bilang, ngapain ngumpulin banyak harta, nggak bisa dibawa ke dunia? Bisa. Ya, bagi orang yang mukmin bisa dibawa, ya, Bu ya? Untuk membangun masjid. Ada pembangunan masjid di mana? Ya, ikut. Ya, ada wakaf Al-Quran di negeri-negeri atau di daerah-daerah terpencil untuk membina anak-anak supaya rajin ngaji. Ya, sumbangkan itu termasuk apa namanya biaya bagasi, gitu kan? Biaya bagasinya lumayan, Bu. Kita pernah ngirim Al-Quran lumayan biaya bagasinya kadang-kadang sama dengan harga Al-Qurannya. Nah, bagi orang yang zuhud bisa seperti itu. Jadi harta bisa dibawa ke akhirat untuk menyelamatkannya. Jadi jangan sampai kita salah mengerti juga. Ya, ngapain capek-capek nyari dunia padahal nggak bisa dibawa, bisa. Jadi orang mukmin harus yakin bahwa harta bisa dibawa sampai ke akhirat dengan cara diinfakkan, diamalkan, digunakan untuk menolong orang lain, menolong agama Allah, ya, menegakkan syariat, ya, dan lain sebagainya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kadang-kadang orang yang zuhud itu begitu. Dia sengaja menjauhi dunia, dia bangga kalau misalnya bisa menjadi orang-orang yang kelihatan miskin gitu ya, benar-benar miskin, tapi sebenarnya dalam hatinya ada keinginan untuk mendapatkan pertolongan, bantuan, santunan dari orang lain, ya. Sehingga suka atau tidak suka orang yang seperti ini nanti ria hidupnya, ya, seolah-olah dia paling pangkusuknya dia di masjid, ya, pangkusuknya gitu karena menjauhi dunia. Nah, ini bisa bahaya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang keempat, suka mengharap dirinya memiliki karomah. Apa sih maksudnya karomah? Karomah itu keistimewaan tertentu. Ya, kalau orang Jawa, orang Sunda bilangnya keramat. Nah, kekeramatan. Karomah itu kemuliaan, keistimewaan tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang zuhud kadang-kadang karena kezuhudannya dia mengamalkan wirid yang tertentu sekian ribu kali, kemudian menjauhi urusan dunia, bahkan dia puasa terus-menerus, tidak menggauli istrinya, bahkan menjauhi istrinya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian di dalam hatinya sebenarnya ingin mendapatkan karomah atau kekeramatan, atau istilahnya adalah supaya derajatnya seperti wali, ya, yang bisa terbang, yang bisa ngilang, gitu, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi orang-orang yang tertipu dengan kezuhudannya kadang-kadang sampai ke sana. Hatinya ingin mendapatkan kekeramatan sehingga orang memuja-muji, ya, kemudian dipuji, disanjung. Nah, kemudian pada saat dia ingin sesuatu tiba-tiba ada yang datang memberikan hadiah. Hadiahnya tidak cuma 500.000, tidak 1 juta, bahkan sampai 5 miliar, ya, karena seolah-olah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang yang datang ke situ bawa uang 5 miliar satu tas misalnya begitu.
Ya, tapi dengan catatan, ya tolong masyarakat di sini diajak supaya apa? Supaya mendukung pembebasan tanah mau dibangun ini dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ada begitunya itu, ya, karena dia dianggap orang yang zuhud di dalam masyarakat, masya Allah ibadahnya bagus dan sebagainya, akhirnya dia kumpulkan rakyat masyarakat itu dipengaruhi dan lain sebagainya, kemudian dibujuk supaya ini dan itu, akhirnya apa? Tertipu. Ternyata tanahnya digunakan untuk membangun ini dan itu. Lagi-lagi akhirnya lingkungan rusak dan sebagainya. Nah, model-model seperti ini kadang-kadang terjadi gara-gara tertipu atau terpedaya oleh tipu daya setan. Jadi karena dianggap orang yang memiliki keramat sehingga rakyat atau masyarakat kemudian percaya saja kan gitu ya Bu. Sehingga ada kemungkinan hal-hal seperti ini kemudian dilakukan atau dibujuk oleh orang lain dengan harta yang banyak, dipengaruhi untuk mendukung ya hal-hal yang sebenarnya membahayakan lingkungan maupun membahayakan kemakmuran jati diri masyarakatnya sendiri. Kemudian yang berikutnya, ya orang yang zuhud, izin bergeser, kesemutan, ya ada kalanya menyimpan rasa ujub. Ujub itu apa sih? Takjub. Ya, takjub itu bangga, ya, membanggakan diri. Orang-orang yang tertipu oleh kezuhudannya, ya apalagi sudah sampai mendapatkan karomah tadi, dianggap mendapat karomah, ucapannya menjadi sesuatu yang nyata, misalnya begitu ya. Dia mengucap ternyata terjadi. Dengan tipu daya setan, maka semakin dia terperangkap dengan tipu daya setan, setan yang menjadi pendukungnya. Tiba-tiba dia ngomong begini, terjadi kejadian, gitu. Nah, itu dianggapnya keramah, karomah. Nah, kemudian dia ngomong begini lagi, terjadi. Sehingga timbullah rasa takjub atau ujub, membanggakan dirinya sendiri. Makin jauh seperti itu. Ya, kalau sudah mendapatkan karomah, ya ucapannya seperti ucapan wali gitu ya. Jadi terjadi, ya padahal itu bisa habis tadi atau tipu daya tadi, sehingga masyarakat semakin mempercayainya, semakin menyanjungnya, semakin memujanya, semakin menghormatinya. Bahkan orang-orang besar datang minta doa dan sebagainya. Akhirnya timbul rasa takjub atau ujub. Ya, sebenarnya takjub itu juga bahasa Arab, maksudnya membanggakan diri, bangga terhadap dirinya sendiri, sehingga timbullah itu kesyirikan. Maksudnya apa? Ria yang berlebih-lebihan. Sebab ciri-ciri orang yang memiliki sifat ria itu ada 3. Apabila di hadapan orang dia ya giat sekali, ucapannya masya Allah bagus sekali, tetapi pada saat dia sendiri maka hukum-hukum Allah, syariat Allah dilewatkan. Ya. Kemudian selalu ingin dipuja-puji, disanjung-sanjung. Itu ciri-ciri orang yang ria. Apalagi seperti tadi kan doanya dijabah, ucapannya terbukti, ya, karomahnya tampak. Maka akhirnya kemudian dia bisa menjadi tertipu. Sudah gitu menjadi penasehat penguasa, begitu ya. Nah, ini bahaya besar. Ya. Itulah tipu daya kepada orang yang zuhud. Kemudian yang keenam, terkadang kalau sudah seperti itu berani mencela ulama-ulama Rabbani. Apa artinya? Terhadap ulama yang lain itu berani mencela dia. Ya, berani mencela ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama Rabbani, artinya ulama yang dekat sama Allah, tapi dia tidak zuhud seperti dirinya, biasa hidupnya, tapi dia ulama ahli fikih. Penampilannya biasa saja. Ulama-ulama ahli fikih itu bukan harus berjubah, kemudian senantiasa pakai surban dan sebagainya. Ya, ulama-ulama ahli fikih itu contohnya apa? Ulama-ulama yang mendalami ilmu kedokteran, yang muslim, itu penampilannya kadang-kadang berdasi ya Bu ya. Betul nggak Bu? Berdasi, tapi dia bukan nggak paham agama. Justru dia memahami agama, tapi dari sisi ilmu kedokteran. Dan dengan ilmu kedokteran itu dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ulama ahli fikih maksudnya mendalami urusan agama, tapi faks tertentu atau bagian keahlian tertentu. Misalnya ulama-ulama seperti zaman dahulu itu kan ada pejabar, ulama matematik, ya, kemudian yang menemukan kamera, ya,
Yang menemukan kamera siapa, Bu? Itu juga ulama Islam, Bu. Ya, sehingga kita ada handphone ya, sebagai kamera optik gitu ya, yang pembiasan cahaya dan sebagainya. Nah, itu juga ulama-ulama Islam ahli. Nah, kadang-kadang orang-orang ahli zuhud tadi karena dia urusannya seolah-olah yang namanya zuhud itu hanya ibadah, wirid, zikir, dan lain sebagainya, karomah dan sebagainya, sehingga kadang-kadang mencela ulama-ulama syariat, ahli fikih dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang dianggapnya menimbulkan perselisihan. Ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang mencela ulama-ulama yang lain, bukan justru saling menghargai, menghormati, tapi saling mencaci, saling menyelisihi. Sehingga umat jadi bingung, maksudnya begitu loh, Bu. Terjadi nggak, Bu? Terjadi nggak, Bu? Umat jadi bingung gitu ya. Ya, yang ini begini, yang ini begitu, yang ini membela kefasikan, kemunafikan, yang ini tidak, misalnya begitu. Yang ini membela ada apa namanya peredaran narkoba, peredaran rumah-rumah apa tadi, minuman keras dan sebagainya, rumah hiburan yang seperti baru-baru ini diresmikan, ulama-ulamanya di situ diajak dan sebagainya. Nah, itu kan menimbulkan perpecah belah. Kadang-kadang mencaci dan menyelisih ulama-ulama yang lain, ya, yang tidak seperti dirinya, yang tidak memiliki karomah seperti dirinya, ya, dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang mencela, ngapain repot-repot mempelajari fikih dan sebagainya. Ya, agama itu ya seperti yang saya amalkan, misalnya begitu. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Maka talbis kepada orang-orang ahli zuhud, kalau kita termasuk wanita-wanita ahli zuhud, jangan sampai terjadi seperti itu. Yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ini yang terakhir. Ya, tipu daya setan kepada zuhud. Orang yang zuhud itu biasanya pergaulannya dibatasi. Artinya hanya kepada orang-orang tertentu yang sevisi, yang mendukung, yang sepemahaman dengan dirinya. Yang tidak sama dengan dirinya dianggap musuh, dianggap tidak cocok, ya, tidak membuat tenang atau bisa merusak apa namanya citranya, merusak nama baiknya dan lain sebagainya, merusak aromanya dan sebagainya. Sehingga hanya membatasi pergaulan kepada sesama orang-orang yang seperti dirinya, sepemahaman dengan dirinya. Ya. Tidak mau bergaul dengan orang yang banyak. Padahal perintah Rasul, bergaulah kepada sesama manusia dengan akhlak yang paling baik. Ya, Rasulullah kan pernah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada, tidak hanya di masjid, tidak hanya sekedar ketika sedang wirid dan sebagainya, tapi di mana saja. Kadang-kadang kita di pasar, ya, tunjukkan kita sebagai orang yang bertakwa. Kalau kita pegawai negeri, tunjukkan sebagai orang yang bertakwa, ya, disiplin, ya, taat aturan, kemudian jujur, melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang terbaik secara optimal, melayani masyarakat dengan tidak berbuat curang dan sebagainya. Jadi begitu. Ketakwaan itu di mana saja berada, tidak hanya di masjid ketika ngaji, ketika kita sedang ibadah di mihrab atau sedang wirid dan zikir, tidak, tapi di mana saja. Di jalan kita juga harus menunjukkan sikap orang yang takwa. Sikap orang yang takwa kan berarti taat aturan, ya Bu ya. Jangan mentang-mentang orang yang sudah dekat kemudian nggak pakai helm naik motor, ya tetap kita naik motor ya menggunakan helm, karena itu bagian dari keamanan diri pribadi dan juga dari orang lain. Udah gitu nanti tidak diperikik sama polisi, ya tidak ditilang. Nah, itu bagian dari aturan, ya. Orang yang bertakwa di jalanan ya tidak sembarangan. Ya, jalanan juga harus sopan, ya. Kalau perlu ya ramah dengan sesama pengguna jalan yang lain gitu ya. Jangan ketika diserobot langsung maki-maki. Dasar misalnya apa gitu ya. Ngomel-ngomel misalnya gitu ya. Tidak boleh begitu. Orang yang bertakwa di jalan juga tetap tertib dan sopan di jalanan. Kalau waktunya ngebut ya nggak apa-apa ngebut, tapi juga jangan kemudian tidak sopan terhadap pengguna jalan yang lain. Nah, ini. Kemudian kalau di pasar juga jangan maunya nawar. Kalau nawar amit-amit jabang boncel gitu. Kalau beli di serba atau di supermarket nggak pakai nawar ya Bu ya. Kadang-kadang uang kembaliannya juga yang recehan juga nggak diambil gitu ya. Begitu dibanderol harganya sekian ya beli aja gitu. Tapi giliran di pasar gitu kan, nawarnya padahal yang jualan aki-aki kasihan gitu ya nawarnya.
Nah, itu juga ketakwaan di pasar harus kita tunjukkan sebagai muslim itu harus bertakwa. Ya, di mana saja berada kita harus bertakwa. Kemudian bergaul perbaikilah ya. Apabila kita telah berbuat buruk, segera berbuat baik. Ya. Karena apa? Kalau kita terlanjur berbuat keburukan, segera berbuat baik. Maksudnya perbaiki. Kita salah berbuat, ya buru-buru perbaiki. Kalau salahnya kepada orang lain, buru-buru minta maaf. Kalau salahnya kepada Allah, buru-buru taubat dan istighfar. Jadi begitu. Kalau kita, wah salah jalan ini, tahu salah jalan, kemudian terus masuk, akhirnya jalan buntu. Kan begitu kalau kamu perbaiki. Maksudnya begitu. Ya, berbuat baiklah kamu ya, setelah kita terlanjur berbuat buruk, maksudnya begitu, kembali kepada kebaikan. Karena apa? Yang baik akan menghapuskan yang buruk. Dan bergaul kepada sesama manusia siapa aja, jangan bergaulnya kepada sesama orang Sunda, gitu ya. Jangan bergaulnya kepada sesama orang Jawa melulu kan gitu ya, bikin geng tertentu, geng Jawa, geng Sunda. Jangan seperti itu. Kepada siapa aja kita boleh bergaul dengan akhlak yang paling baik. Kepada sesama manusia, kepada non-muslim pun boleh kita bergaul, tapi jangan mencampur adukkan urusan ibadah, ya Bu ya. Jadi begitu, kayak kemarin misalnya Cap Gome, atau muslim ikut perayaan Cap Gome. Nggak boleh begitu, bergaul kepada orang-orang yang punya keyakinan Cap Gome sih boleh aja. Tapi ketika mereka melaksanakan peribadatan Cap Gome, ya kita sebagai muslim nggak bisa dong kemudian ikut-ikutan. Karena itu bagian dari syariat ajaran agama mereka. Nah, kita tidak boleh. Toleransi itu begitu. Ya, bukan berarti kemudian kita rela agama kita diobok-obok, kita mengorbankan agama kita. Akhirnya gara-gara ikut Cap Gome, sholat isya-nya ditunda. Biasanya sholatnya tepat waktu, akhirnya nggak tepat waktu. Nah, ini bahaya. Nah, orang-orang yang zuhud itu membatasi pergaulan dirinya sendiri. Cenderung tertutup atau disebutnya eksklusif, hanya kelompoknya sendiri. Maka kita kalau ada kelompok-kelompok yang sudah eksklusif atau yang tertutup, ya saya dulu pernah berpesan sama istri saya, boleh ngaji kemana saja, tapi kalau sudah mulai ya tertutup pengajiannya, ya hanya boleh taat kepada gurunya sendiri, nggak boleh ngaji kepada yang lain, hati-hati. Ya, karena itu bisa jadi talbis atau tipu daya perangkap setan. Nah ini bahaya. Demikian ibu-ibu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan bagi kita jangan terpengaruh dengan perilaku orang-orang yang zuhud yang berlebih-lebihan. Sebab kalau kita sampai tertipu, ya kita juga bisa berbahaya. Hidup kita, masa depan kita, ya bagaimana keselamatan kita di akhirat. Jangan sampai kemudian hanya menjadi orang yang taklid buta kepada orang-orang yang seolah-olah menurut kita zohirnya zuhud, zohirnya baik, tapi ternyata ya yang diamalkannya tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara demikian, maka kita akan terhindar dari taklid buta. Kita rajin ngaji, baca Al-Quran, baca hadis, ya mengamalkan wirid, ya, wiridnya yang jelas-jelas saja yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, misalnya tadi doa petang hari, kan itu kalau didawamkan atau dirutinkan sudah cukup, ya. Insya Allah cukup. Jangan kita mengamalkan seperti orang-orang yang amalkan sampai kita kurus, ya banyak berpuasa, ya sampai kita sakit-sakitan, misalnya begitu. Rasulullah juga berpuasa, tapi juga berbuka. Jadi jangan sampai kemudian kita memaksakan diri dalam seolah-olah ingin dekat kepada Allah, tapi menyakiti diri kita sendiri. Ya. Demikian. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Dan kita tutup. Atau ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ya, silakan Ibu. Apa? Zuhud. Ya, kalau zuhud, ya, zuhud itu dia hidupnya sederhana. Walaupun dia mampu hidup dengan apa yang Allah berikan. Tetapi dia cenderung hidup dengan tidak bermewah-mewah terhadap dunia. Dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa
Ta'ala. Baik untuk urusan dirinya sendiri, artinya dia nikmati untuk kebutuhan hidupnya, menjaga kesehatannya, untuk bersenang-senang yang diridhai Allah, untuk keluarganya, berinfak bersedekah untuk kerabatnya, untuk menolong fakir miskin, membangun masjid dan lain sebagainya. Pokoknya untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia mampu hidup gaya hidupnya seperti orang yang istilah anak sekarang mah sultan gitu ya. Sultan ya. Nah, mewah-mewah begitu, tapi dia tidak melakukan itu ya. Tapi bukan berarti zuhud itu kemudian orang-orang yang meninggalkan urusan dunia. Dia cenderung atau menjadikan dirinya hidup miskin, yang meninggalkan urusan dunia, tidak mau terlibat urusan dunia apapun. Nah, itu bukan seperti itu zuhud. Kalau yang zuhud yang seperti ini namanya zuhud yang sudah tertipu dengan tipu daya setan. Yang kedua tadi tentang salafi. Salafi ya. Salafi itu makna salafi itu artinya terdahulu. Ya. Kalau khalaf artinya yang kemudian. Ya, ulama-ulama salafi maksudnya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama panutan terdahulu, yakni generasi para sahabat dan generasi tabi'in. Jadi begitu. Ya. Nah, generasi sahabat para tabi'in itu ya orang-orang yang zuhud. Contohnya Umar, Abu Bakar, kan gitu ya, mampu. Ya, tapi kemampuannya kemudian dikorbankan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengusaha, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Jadi kaya mereka, orang-orang yang mampu hidup dengan usahanya menjadi orang yang kaya, tetapi digunakan untuk kebaikan. Jadi ulama-ulama salafi adalah ulama-ulama terdahulu, maksudnya begitu ya. Ya, kelompok salafi berarti kelompok terdahulu. tetap mengakui ya. Tetap mengakui, tabi'in tetap diakui. Artinya kelompok ulama-ulama atau kelompok salafi atau yang disebut salafi itu ya kelompok terdahulu yang generasi-generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in itu yang disebut salafi. Ya salaf, ya kelompok salaf. Ya, pesantren salaf gitu. Pesantren salaf artinya pesantren yang mengikuti kelompok ulama-ulama salaf terdahulu ya. Jadi begitu. Tapi kelompok ulama-ulama salaf terdahulu juga bukan kelompok orang yang menjauhi dunia. Jadi kita lihat misalnya Abdurrahman bin Auf ya ketika hijrah ke Madinah itu ya harta kekayaannya ditinggalkan di Mekah sampai di Madinah, kemudian ketika ditawari oleh kaum Ansor, silahkan pilih istri yang mana mau diceraikan untuk dinikahkan gitu ya oleh sahabat Ansor, tapi Abdurrahman bin Auf tidak, semalah minta di mana ada pasar. Kemudian Abdurrahman bin Auf di situ membuka pasar ya, di sekitar Nabawi atau Madinah ketika itu, kemudian pergi ke pasar berdagang, dia kembali menjadi orang kaya lagi, sehingga pada saat menjadi orang kaya ya harta kekayaannya digunakan untuk menolong agama Allah, menolong perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan dan masih banyak lagi ya. Bahkan Abu Bakar itu seluruh harta kekayaannya diwakafkan untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab mau menyaingi Abu Bakar, nggak bisa kan ya? Ya itu contohnya ya orang-orang kaya. Jadi begitu ya. Ya terus. Ya. Itu apakah yang dimaksud cara ini golongan yaitu yang golongan kan ada banyak terbagi golongan ya. Apa itu termasuk yang golongan? Ya, jadi kalau setahu saya kelompok-kelompok salafi atau yang mengaku salafi itu generasi tabi'in itu masih diikuti ya. Iya, masih diikuti. Tapi kalau yang sudah gulu itu artinya berlebih-lebihan. Itu juga ada ya. Sebenarnya ada juga yang di dalam talbis atau perangkap setan itu kepada kelompok-kelompok ini ada. Ya, kelompok-kelompok yang mengaku sebagai kelompok orang-orang yang salafi tadi, tapi juga tertipu. Ya, ada ya. Suatu saat nanti kita sampaikan. Insya Allah. Ya.
Suatu saat nanti kita akan sampaikan. Ya, ya. Jadi gitu. Sehingga cenderung kemudian yaitu tadi menjauhi kelompok yang lain. Ya. Ya, ya. Nanti kita jelaskan ya di dalam materi berikutnya insya Allah. Ya. Sebab talbis atau perangkap setan itu banyak. Ya. Nanti kepada penguasa, kepada kelompok-kelompok tadi yang seperti itu nanti kita akan jelaskan kepada kaum sufi ya, yang mengaku kaum sufi nanti kita jelaskan. Kemudian kepada ulama, talbis iblis kepada ulama pun ada gitu ya. Dan contohnya ada di dalam Al-Qur'an misalnya Bal'am bin Baura kan gitu ya. Kepada ulama juga ada talbis iblis kepada orang biasa, talbis iblis kepada wanita. Talbis itu maksudnya perangkap ya. Perangkap setan kepada para wanita, perangkap setan kepada penguasa, kepada ahli hadis seperti tadi itu yang dijelaskan tadi ya. Kemudian kelompok kepada ya macam-macam ya. Nanti suatu saat kita akan jelaskan ya. Bahkan materi ini di masjid yang lain saya sampaikan hampir 2 tahun Bu. Karena sebulan sekali, jadi baru selesai kemarin bulan Februari ya, Februari. Siap insya Allah. Insya Allah nanti disampaikan. Baik. Ada yang lain? Cukup? Baik, kalau sudah cukup, sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya, keluarga kita dari segala mara bahaya, dari segala macam penyakit, dari tipu daya setan dan para sekutunya, dari kekejaman permusuhan orang yang zalim, dari fitnah-fitnah orang-orang kafir, dari segala macam penyakit. Dan bagi keluarga dan saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit, sahabat-sahabat kita, tetangga kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kala. Yang ada ujian dan cobaan yang lain, mudah-mudahan Allah segera hentikan ujian dan cobaannya dan diberikan pengganti karunia-karunia yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar dan diridhoinya, dan menjadikan kita semuanya orang-orang yang bersahabat, yang senantiasa bergaul, bersilaturahim, dan memperkuat ukhuwah di antara kita semuanya dengan motivasi supaya kita mendapatkan rahmat dari ridho dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita hari ini mendapatkan ilmu yang berharga yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Itulah kenapa menuntut ilmu itu pahalanya lebih besar daripada ibadah yang lain. Mungkin di sini juga pernah dibahas bahwa kenapa orang yang sholat atau puasa atau sedekah tanpa ilmu, maka apa yang dilakukan itu sia-sia. Kalau mengatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib dan pahalanya besar